Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat podcast, kembali lagi di podcast pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kuantansi. Nah, saya Aisyah Nabila Zaki yang akan membersamai rangkaian podcast kita pada hari ini. Yang kayaknya enaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja gak sih hari ini? Nah, kebetulan nih host podcast membawakan sebuah bintang tamu yang sangat spesial. Boleh kita sambut nih bintang tamu kita nih. Boleh mungkin untuk bintang tamu kita memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Aura Afrinli FR. Biasanya orang-orang manggil saya dengan sebutan Aura. Saya menduduki kelas 5 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Oh, namanya cukup ya namanya ya. Mungkin boleh dipanggil FR mungkin ya. Boleh bisa jadi, cuman belum ada gitu. Kebetulan FR ini apa ini? Itu singkatan orang tua gitu. Oh, berarti nggak boleh disebutkan. Iya, nggak boleh privasi. Nah, sekarang Uti Aura menduduki kelas 5 Madrasah Aliyah, mungkin lagi sibuk-sibuknya belajar nih ya kan? Iya, benar banget. Pasti dengar-dengar juga Uti Aura ini banyak mengikuti ekstrakurikuler dan juga mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sangat keren banget ya bintang tamu kita pada hari ini. Ya, mungkin kayaknya enaknya hari ini kita ngobrol tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang pembelajaran di pondok mungkin enaknya ya. Kayaknya enak lebih. Nah, kayaknya langsung masuk aja nih ya. Boleh ceritain sedikit nggak nih? Uti Aura kan kayaknya dengar-dengar pernah ikut lomba kitab kuning. Iya, Wah, mungkin sejak kapan nih Uti Auranya bisa mulai ikut? Saya itu mulai ikut lomba kitab kuningnya itu pertama kali itu kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Wow, masih kelas 1 tapi udah ikut lomba nih? Iya, bener banget. Keren banget nih. Iya. Awalnya itu saya nggak tertarik sama kitab, cuman kayak apa sih kitab gitu ya, udah biasanya juga udah ada harokatnya ya, jadi kayak ngapain sih belajar gitu. Tapi sebelumnya waktu saya di rumah itu orang tua saya udah pernah memperkenalkan, jadi ini gini gitu, cuman nggak terlalu tertarik ya. Berarti gitu. Uti Aura udah kenal juga tapi bukan terlalu mendalami ya nih. Bener banget. Jadi waktu saya di sini tuh tiba-tiba kayak dipanggil Aura Afrinli FR, dipanggil gitu. Shock dong, kenapa ya tiba-tiba dipanggil gitu. Dan akhirnya ternyata saya dipanggil itu untuk mengikuti lomba kitab kuning. Itu sih perdana awalnya. Perdana ya. Iya. Mungkin Uti Aura kayak pasti shock kan. Bener banget. Karena juga dengar-dengar nih banyak banget santri dan santriah kita tuh ngerasa sulit buat memahami kitab kuning. Iya. Mungkin Uti Aura ini kenapa ya bisa jatuh cinta buat memahami kitab kuning? Sebagai seorang santriah di pondok gitu, kayak bahasa Arab tuh sangat perlu loh, kayak identitas pondok banget. Jadi kitab kuning ini kan menyangkut dengan ilmu bahasa Arab. Jadi karena sulitnya itulah saya tertarik, kayak sulit apa sih gitu. Jadi pengen dipelajari gitu. Menantang banget nih ya buat mempelajarinya. Berarti awal mulanya itu karena sebuah tantangan, akhirnya Uti Aura berminat untuk mempelajarinya. Iya, bener banget ya. Mungkin saat pertama kali Uti Aura ikut lomba nih, apa hal yang paling berkesan? Atau mungkin Uti Aura sangat tegang banget nih aku buat ikut nih. Aku masih kelas 1 tapi udah diajak ikut nih sama guru nih. Iya. Untuk pendorong yang terkuat itu adalah guru-gurunya. Malahan waktu pertama ikut itu guru-gurunya lebih semangat daripada saya yang ikut gitu. Sampai-sampai guru saya itu ada 3. Waktu ikut lomba itu, mereka ganti-gantian. Ada Ustadz Fahmi Alamsyah, Ustadz Muhaimin Ade Chandra, sama Ustazah Rusmila. Mereka tuh semangat banget bimbing saya. Ayo Aura pasti bisa, walaupun saya nggak bisa gitu. Iya sih. Berarti yang paling semangat gurunya ya, bukan anak didiknya yang ikut lomba. Kalau dari orang tua Uti Aura sendiri pasti juga ada dorongan dan doa tentunya. Bener banget. Untuk orang tua saya itu dia tuh sangat mengutamakan yang agama gitu. Kayak prioritasnya tuh agama bukan umum. Jadi waktu saya ikut lomba itu mereka tuh kayak Masya Allah banget gitu. Semuanya apa yang dibutuhkan, butuh kitab, ayo gitu loh, saking mendukungnya gitu. Excited banget ya. Untuk Uti Aura sendiri nih, mungkin ada cara-cara keterampilan nih untuk memahami nahwu sorof. Boleh mungkin sahabat-sahabat podcast kita juga pengen dimotivasi oleh Uti Aura, gimana caranya sih supaya belajar kitab kuning itu? Untuk belajar kitab kuning itu hal yang pertama kita harus miliki itu yakni kemauan, karena kan kalau nggak ada kemauan juga nggak berjalan ya. Berjalan
nggak bisa gitu. Yang pertama tuh kemauan, terus kita tuh harus berani mencoba. Nggak langsung bisa gitu, susah bertahun-tahun orang belajar gitu. Jadi yang kedua tuh mau belajar, mau kayak haus lah akan kitab kuning, kayak baca Al-Quran. Ini kenapa ya bisa kasroh? Kenapa bisa ropa gitu? Ilmu itu. Karena juga Uti Aura waktu itu masih kelas 1 dan belum mendalam ya. Iya. Tiba-tiba banget diajak lomba. Gitu. Ya, mungkin Uti Aura pas ikut lomba itu punya tantangan terbesar gitu. Iya. Tantangan contohnya seperti apa nih? Tantangan terbesar saya waktu kelas 1 tuh saya sangat malas banget gitu. Malas banget. Iya. Malas banget. Malas banget lah gitu. Dia pondok nih saya cuman tidur, makan, sekolah gitu doang, kayak gak punya impian. Jadi ini jadi itu nggak ada gitu. Cuman ya udah ke pondok tuh cuman sekolah, ya udah Ya, sekolah sekolah gitu. aja gitu. Rasa malas nih bisa terlampaui gitu karena gurunya tuh semangat banget. Jam sekian, Aura Afrili berulang kali sampai saya datang baru gurunya berhenti manggil gitu. Gurunya semangat banget. Ya, Uti Aura sendiri waktu pertama kali ikut lomba itu punya rasa nggak pede nggak sih? Atau langsung kayak pede aja, aku pede aja nih. Pasti ada nggak pedenya kan? Iya, banget. Ya. Ya mungkin untuk teman-teman di luar sana mungkin bisa juga termotivasi oleh Uti Aura kita sendiri, karena juga beliau ini sangat keren loh. Dia mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan juga mengikuti banyak ekstrakurikuler. Mungkin contohnya seperti apa nih? Ekstrakurikulernya. Iya, ekstrakurikulernya nih. Apa ya? Agak belibet gitu ya. Saya juga ikut olimpiade. Wow, olimpiade apa itu? Olimpiade fisika. Wow, fisika. Ya. Uti pernah ikut semacam lomba mungkin? Kalau untuk olimpiade itu dari MTS juga saya udah mulai berkesinambungan di olimpiade. Untuk olimpiade itu juga saya pernah sampai ke Solo kemarin mengikuti olimpiade. Wow, sampai ke Solo? Iya, bener banget. Wah, keren banget sih, keren banget sih. Ya, karena Uti Aura udah banyak ikut lomba nih, udah ikut olimpiade, udah ikut lomba kitab kuning ya. Gimana sih peran-peran pembimbing Uti Aura sendiri dalam bimbing Uti Aura, kayak, "Nak, kamu harus hebat, kamu harus menjadi." Untuk pembimbingnya itu Masya Allah banget, gak ada yang gagal untuk bimbing saya. Sampai pada awalnya tuh saya ikut kitab kuning nih kayak capek banget, pusing ya nengok kitab kuning tuh. Awalnya saya udah nyerah, enggak lah lagi. Terus gurunya nyemangatin, "Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu belum coba, ini lomba loh, tingkat ini loh. Masa iya kamu gak mau coba?" gitu. Mereka manggil saya setiap hari, gak pernah lelah gitu ngajarnya. Pokoknya pembimbingnya. Kalau soal marahnya nih, marahnya pasti ada nih. Gimana nih marah pembimbing ke Uti Aura? Untuk pembimbingnya tuh ada marahnya, cuman kayak nggak boleh lo malas-malasan tuh. Nanti kalau malas-malasan tuh gini-gini, cuman gitu doang. Mereka nggak ada lah marah-marah besar banget gitu. Ya sih. Nah, menurut Uti Aura nih, nilai-nilai apa yang paling penting kita pelajari dalam kitab kuning tuh? Dalam kitab kuning tuh kita tuh mempelajari tentang struktur bahasa Arab gitu, mana yang benar, mana yang salah gitu. Salah satu manfaat dari belajar kitab kuning tuh kayak kita membaca Al-Quran itu tuh nggak ribet-ribet banget, udah ada kemudahan dikasih sama Allah. Kayak contohnya tuh kita bingung nih, setelah harokat ini apa ya, kayak bismi, kenapa ya bisa bismi gitu, kenapa nggak bismu gitu. Karena kita udah punya ilmu nih kan, ini ada huruf ba nih, huruf jar, setelahnya pasti majr dong, berarti dia isim majr. Nah, karena itu tuh kayak memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengurangi kesalahan dalam membaca Al-Quran gitu. Untuk teman-teman madrasah kita nih pengen belajar juga kitab kuning gitu loh, karena kitab kuning sendiri katanya nggak punya baris. Iya, bener banget. Uti sendiri pusing nggak dalam belajarnya sendiri? Awalnya pusing, cuman kayak ya udah jalani, gampang juga ternyata gitu kalau udah dipelajari gitu. Oh gitu ternyata. Nah, menurut Uti sendiri nih, kita tuh sebagai generasi muda nih juga harus mengembangkan potensi kita sendiri nih ya. Iya, Uti sendiri dari kelas 1 udah ikut lomba, itu tiba-tiba banget kan? Iya, benar. Nah, kelas 2 itu Uti udah ikut ekstrakurikuler sendiri atau guru juga yang ngajak? Udah punya kemauan sendiri, udah mulai tertarik ya karena udah dipaksa waktu kelas 1, akhirnya tertarik juga waktu kelas 2 gitu. Oke.
Kayaknya juga Uti udah mulai kebingungan ya mencari jawabannya. Ya mungkin boleh dikasih closing statement-nya buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya, sebagai seorang santri yang sekolah di sebuah pondok pesantren, pastinya kita sangat penting belajar bahasa Arab karena Ya, itu penting memang banget pondasi dong. kita atau identitas kita sebagai seorang santri. Jadi teman-teman, nahwu sorof itu adalah sebuah pondasi dalam bahasa Arab agar kita tuh bicara tuh benar, nggak salah Iya, gitu. benar. Kuncinya tuh teman-teman harus mau belajar, jangan pernah malas-malasan, ingat bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Oke. Nah, makasih banyak nih atas motivasi Uti Aura sendiri. Ya, Iya. semoga juga teman-teman kita di luar sana bisa belajar kitab kuning ya. Contohnya Semoga kayak saja gitu. saya juga sebagai host belum mempelajari kitab kuning, nggak ngerti nih, nggak pakai baris, nggak ngerti gimana cara bacanya. Ya, mungkin kayaknya segitu aja deh obrolan santai kita juga udah capek nih kan. Kita Ya, ngobrol udah udah lama lumayan juga, panjang iya. nih ya. Ya mungkin segitu saja ya podcast kita untuk hari ini. Semoga teman-teman di luar sana termotivasi oleh Uti Aura sendiri. Saya sebagai host pada hari ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.